Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Stanners. Kali ini kita akan membahas latihan soal TPA kuantitatif. Ada beberapa soal yang akan dibahas. Kita akan coba kerjakan dengan cara yang cepat. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9 dan x kali y sama dengan 2,5, maka x min y sama dengan, karena yang ditanyakan adalah x min y, tetapi yang diketahui x kuadrat plus y kuadrat, maka yang x min y kita coba kuadratkan dulu. Jadi kalau x min y kuadrat hasilnya adalah, nah ini dikuadratkan hasilnya, kan ada x kuadrat, kemudian min 2xy, saya tulis di belakang, kemudian ada yang terakhir plus y kuadrat. Nah kan seperti ini. Kemudian karena di sini diketahui x kuadrat plus y kuadrat berapa? Nah ini kan 9, berarti ini 9 min 2 kali xy nya, oh ini 2,5. Kalau 2,5 kali 2 ya berarti kan hasilnya 5. 9 kurangi 5, hasil akhirnya adalah 4. Nah hati-hati di pilihan ganda ada 4, tapi yang ditanyakan ingat bukan x min y kuadrat tapi x min y nya. Jadi kalau x min y berarti tinggal di akar aja. Akar dari 4 sama dengan 2. Nah, sebenarnya bisa plus minus, cuma di pilihan ganda kan pengennya positif. Jadi ini aja, x min y hasilnya adalah 2. P tahun yang lalu, seseorang berusia Q tahun. Berapakah usia orang tersebut? R tahun yang akan datang. Untuk mengerjakan tipe soal seperti ini, kita misalkan aja. Misalkannya P-nya langsung ganti angka, Q-nya juga, begitu juga dengan R-nya. Jadi kalau misal saya milih ya, P tahun yang lalu, P-nya saya ganti dengan 2. Berarti kan 2 tahun lalu. Seorang berusia Q tahun. Misal Q-nya itu adalah 15. Nah, 2 tahun lalu umurnya 15. Berarti sekarang umurnya berapa? Ya ditambahkan, berarti 15 tambah 2 menjadi 17. Kemudian, berapakah usia orang tersebut R tahun yang akan datang? Nah, kalau R-nya misal 3. Ini kalau bisa ambil angkanya yang beda-beda. Berarti kalau 3 tahun mendatang, umurnya kan ditambah 3 menjadi 20. Nah, berarti kita cari di pilihan ganda yang hasilnya adalah 20 yang mana? Dengan cara P-nya ganti 2, Q-nya ganti 15, R-nya ganti 3. Berarti ini kan jadi 2 tambah 15 tambah 3. Berapa ini? 20 ya. Nah ini sebenarnya jawaban yang pas. Nanti pastinya yang lainnya itu akan salah. Kalau P kali Q kali R, oh, banyak sekali ini. Pastinya lebih dari 20. P kali Q udah banyak sekali. Q min P plus R juga ini pastinya salah. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, P-nya langsung diganti angka, Q sama R-nya juga. Luas daerah KLN pada gambar di bawah secara berturut-turut adalah 256 cm persegi, 96 cm persegi, dan 60 cm persegi. Luas daerah M adalah, yang K itu kan 256, kemudian untuk yang L itu adalah 96, yang N adalah 60, yang ditanyakan adalah yang bagian M. Nah, yang ini berapa? Ini saya misalkan sininya X gitu aja. Nah, kita bisa mengerjakan ini dengan cara perbandingan. Perbandingannya arahnya harusnya sama, karena sebanding. Semakin luas, semakin besar. Jadi ini saya bandingkan ke arah atas, maka karena sebanding berarti yang ini juga saya bandingkan ke bagian atas. Nah, hasilnya gimana? Berarti kan X banding 256, X per 256 itu akan sama dengan, ini 60 per 96. Nah, selanjutnya tinggal coret-coret dulu sebelum dihitung. Kita bagi yang ini, kita bagi 12, berarti yang ini hasilnya adalah 5. Kemudian yang ini hasilnya adalah 8. Nah, selanjutnya yang 256 kita pindah dulu ke sebelah kanan.
Berarti X sama dengan 5/8 kali 256. Nah, 256 dibagi 8, hasilnya adalah 32. Nah, selanjutnya tinggal 32 dikalikan dengan 5. Kalau 5 kali 3, 15. 5 kali 2 ini 10. Berarti menjadi 160. Nah, jadi kayak gitu. Kalau ketemu tipe soal seperti ini, bisa pakai perbandingan aja. Nilai dari 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus dan seterusnya sampai plus 20 kuadrat sama dengan. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, perpangkatan angkanya urut seperti ini, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya. Maka kalian tinggal pakai rumus ini. 1/6 dikali dengan N, kemudian kalikan dengan N plus 1, kemudian yang terakhir kalikan dengan 2N plus 1. Wah, agak panjang ya rumusnya. Tidak apa-apa, rumus ini tidak usah ditanya dari mana, kita pakai aja. Ini dari induksi matematika bisa dibuktikan. Kalau di sini berarti karena N-nya itu kan 20, jadi N itu angka yang terakhir. Berarti N-nya kita ganti dengan 20. Jadi 1/6 kali N-nya kan 20 ya, berarti 20 kali 20 tambah 1, 21. Kemudian kalikan 2 kali 20, 40, 40 tambah 1. Berarti jadi 41. Kita bisa coret dulu 6 dengan 20. Berarti kita bagi 2. Bagi 2 sini 10, kemudian sini 3. 3 dengan 21, berarti sininya adalah 7. Kemudian sudah tinggal ini 10 kali 7 kali 41. Kalau 10 kali 7 kan 70, berarti 70 kali 41, hasilnya berapa ini? Ya tinggal dikalikan aja. Yang jelas belakangnya 0, kemudian 7 kali 1, 7, 7 kali 4, 28. Jadi hasilnya adalah 2870. Nah, jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini ya, jika kalian ketemu soal seperti ini, tinggal pakai aja rumus yang ini. Kecepatan Hadi berlari adalah 3 kali kecepatan Santi berjalan. Santi menyelesaikan ulangan pukul 12.30 WIB dan kemudian berjalan pulang. Jika Hadi menyelesaikan ulangan pukul 12.36 WIB dan kemudian berlari mengejar Santi, maka pukul berapa Hadi menyusul Santi? Orang yang pertama berangkat berarti itu kan si Santi. Jadi kalau saya misalkan dulu ya, si Santi itu kecepatannya adalah X. Dia berangkat pukul 12.30. Kemudian si Hadi sebagai orang yang kedua atau orang yang terakhir berangkat, kecepatannya kan 3 kali Santi. Berarti kalau Santi X berarti ya si Hadi ini kan 3X. Dia berangkat pukul 12.36. Nah, rumus untuk menentukan waktu susul itu adalah K1 per K2 min K1 kali delta T. Nah, K1 itu adalah orang yang pertama berangkat, kecepatannya berapa? Kalau K2 adalah kecepatan orang yang terakhir berangkat. Berarti K1-nya kita udah peroleh yaitu X. Berarti sini saya ganti dengan X per K2 min K1. 3X kurangi X, berarti menjadi 2X. Kali delta T. Delta T-nya berapa nih? Nah, selisih waktunya. Selisih waktunya dari 12.30 ke 12.36 adalah 6 menit. Berarti delta T-nya adalah ini. Kita kalikan dengan 6 menit. Kita coret-coret dulu. Yang X bisa dihilangkan. X kita coret. Kemudian yang 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi kita peroleh hasilnya itu adalah 3 menit. Tadi karena kita pakainya adalah menit. 3 menit. Jadi waktu susulnya itu dari yang terakhir berangkat, yang ini 12.36 ditambah sama ini, sama 3 menit yang kita temukan ini. Berarti waktu menyusulnya adalah pada pukul 12.39. Nah, kayak gitu ya cara mencarinya.
Jadi kalau kalian ketemu soal yang kaitannya dengan waktu susul, kalian harus pakai ini. K1 per K2 min K1 kali delta T. Oke, itu dulu standards untuk video kali ini. Soal yang lain akan dibahas di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.